Kecurangan UTBK 2025 terjadi di mana-mana, mulai dari ditawarkan sampai 50 juta per joki, atau joki yang fokus terhadap jurusan kedokteran, atau dengan bimbingan belajar dia bersinergi. Bagaimana menurut kalian, apakah ini pertanda pendidikan di Indonesia mempunyai masalah besar, atau ini ada sebuah permainan yang ada di para penjaga UTBK, atau ya ini harus dilawan, diberantas? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Joki, itulah yang terjadi pada UTBK 2025, lebih masif dibanding dengan 2024 ataupun sebelumnya. Yang menjadi masalah, penawaran sampai 50 juta. Bimbingan belajar, ada keterlibatan serius, masif, dan Fakultas Kedokteran menjadi incaran para joki ini. Ayo kita baca di beberapa dia sebenarnya apa yang terjadi, dan selanjutnya bagaimana solusi selanjutnya. Pertama, kita baca di detik. Panitia 50 peserta UTBK 2025 curang, libatkan 10 joki, mayoritas pilih kedokteran. Ini jadi hal yang sepertinya kita tidak percaya, namun di dalam berita ini mengagetkan. Di liputan 6 terniat joki UTBK SNPT 2025 sampai pasang kamera di behel. Di gigi ada kameranya. Di waktu macan gitu. Ini kan membahayakan terhadap dunia pendidikan kita. Selanjutnya di Radar Solo, Lukas Valentino, Nengolan, dan Hamila Gibran joki UTBK SNPT dijanjikan 50 juta. Pantas nekat fotonya ada banyak di kartu peserta. Selanjutnya karena banyak judul yang menarik, kita angkat di Kompas. Kronologi lengkap joki UTBK tertangkap di WUSU, Universitas Sumatera Utara. Modus pasukan KTP ijazah punya sertifikat. Pasukan KTP, pasukan ijazah, bahkan ada sindikat. Selanjutnya di Kumparan News, joki UTBK di Bandung dibayar 30-50 juta per peserta. Ini tidak omongan saja, tapi terjadi kasusnya. Selanjutnya di Kompas, Bimbel di Yogyakarta terlibat kecurangan UTBK SNPT 2025. Ini modusnya. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilihkan yang modus. Apa modus? Bahkan sampai bimbelnya. Baik, kita baca. Bimbel di Yogyakarta terlibat kecurangan UTBK SNPT 2025. Ini modusnya. Nah, ini adalah sebuah gambaran yang ada di Jogja. Kompas.com, salah satu lembaga bimbingan belajar bimbel di Yogyakarta diduga terlibat kecurangan UTBK SNPT 2025. Jadi langsung satu lembaga, tidak ngomong person. Ketua tim penanggung jawab SNPP Prof.
Edward Walok mengatakan, bukan belajar di Yogyakarta, tiba di Yogyakarta, terlibat setelah panitia melakukan pendalaman di seluruh pusat UTBK SNPT. Ini ada 13 pusat UTBK yang terjadi kecurangan. Dan peserta yang terlibat tamu ditemukan 50 orang joki, 50 orang joki 10 orang 50 orang joki 10 orang. Ini 20% sendiri nih, kata Edward Walok dari konferensi pers SNPMP. Kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan UTBK SNPT 2025 sesi 1-12 melalui tayangan live YouTube SNPMP. Para mengatakan saat ini pihaknya sedang mendalami bagaimana Bimba di Yogyakarta bisa terlibat. Sepertinya tidak percaya, tapi ini menjadi rumor. Ia menjelaskan pada awal pelaksanaan UTBK 2025 muncul 4.000 anomali atau nama-nama peserta yang diduga terlihat kecurangan. Kita tambahkan dengan yang lain yang tidak kalah menarik. Terniat joki UTBK SNPT 2025 sampai pasang kriteria kamera di behel. Itu barang yang bukan menu utama juga muncul. Liputan6.com, Universitas Sumatera Utara memulai pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer seleksi nasional pada 23 April sampai 23 April 2025. UTBK SNPT 2025 dan khusus diikuti oleh 38.133 peserta yang tersebar di 3 lokasi dan terdiri dari 36.491 peserta di USU Medan, 700 peserta di Gunung Sitoli dan 881 orang peserta telah duduk di dalam. Informasi yang jelas apakah diperlukan surat tugas dan lain-lainnya atau tidak. Menurut analisis saya bahwa membangun jejaring itu tidak mudah, membangun curang tidak mudah. Tapi kalau kita tekuni secara bersama-sama dan berbicara UTBK yang beragam problemnya tadi, bisa selesai kalau misalkan pengadaan tipikor akan mengubah. Dan selanjutnya, pecinta masa berbagai tegakkan peran lawan dan itu yang terjadi terkait dengan UTBK kali ini, yang mungkin kita langsung menekan karena apa? Ini kok ada sebuah permainan yang dilakukan oleh oknum-oknum, tetapi ada satu perguruan tinggi yang sangat mayoritas. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini tudingan-tudingan yang ada itu benar adanya dan perlu diperbaiki, atau mungkin ada sebuah konflik antara yang jaga dengan peserta ataupun bahkan dengan panitia? Menurut analisis saya, pertama, bahwa UTBK itu sebuah pintu masuk menuju kampus perguruan tinggi negeri favorit, bahwa semua sukacita karena ada UTBK. Namun dari banyak yang bisa dihadirkan, namun
berbagai kecurangan itu perlu dilawan. Cinta masalah tegakkan kebenaran lawan kegagalan. Kalau tidak ingin ada joki, apakah ketika di proses lokasi ujian ataupun yang jauh, menurut saya yang sudah mepet itu harus ada. Semoga bermanfaat, menjadi referensi kita semuanya bahwa joki ITBK itu beragam, tapi jangan sampai kalian terpengaruh. Maksudnya, wah ini paling enak Scoopy. Semoga bermanfaat, menjadi referensi kita bersama. Joki ITBK 2012 harus dilawan dengan berbagai cara. Adapun joki-joki yang lainnya, ya perlu ada edukasi sehingga tidak merugikan keberadaan negara. Semoga bermanfaat, menjadi solusi bagi kita semuanya. Like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa.